Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyertai panjenengan semua dalam beraktivitas, baik aktivitas bekerja atau aktivitas beristirahat. Semoga bekerja dan beristirahat Anda semuanya menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja menjadi ibadah itu sudah semestinya, tapi istirahat, tidur menjadi ibadah itu benar apa tidak? Saya jamin itu benar adanya bagi orang yang berpuasa. Dalam satu makalah dikatakan naumu shaimin ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tapi saya pastikan bahwa ibadah di sini bukan karena tidurnya, tapi karena puasanya. Anda jangan salah faham. Kalau Anda salah faham, memahami bahwa ibadahnya karena tidurnya, maka Anda termasuk anak buahnya almarhum Mbah Surip yang punya makalah tidur lagi, bangun tidur lagi, dan makalah itu tidak benar. Nah, sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, pada video kali ini kita masih berada dalam kajian kajian Madrasah Amil. Adalah sebuah kajian yang mengupas secara tuntas kasus-kasus yang terkait dengan fikih zakat, khususnya adalah fikih zakat fitrah. Sahabat dan pemirsa rahimakumullah, tampaknya pembicaraan dan pembahasan terkait pembayaran zakat menggunakan uang ini semakin hari tidak semakin meredah, tapi justru semakin mencuat dan semakin menghangat. Perihalnya, baru-baru ini LBM PWNU Jawa Timur menerbitkan surat edaran yang kemudian disusul oleh keputusan LBM PBNU yang menurut sebagian orang, utamanya orang-orang yang tidak paham seluk-beluknya, yang tidak paham latar belakangnya, menganggap bahwa antara LBM PWNU Jawa Timur dengan LBM PBNU telah bertolak belakang. Apakah betul seperti itu? Mari kita bongkar dengan sebongkar-bongkarnya dan kita tuntaskan di video kali ini. Pertama, kami akan menampilkan sebuah edaran terbaru yang diterbitkan oleh LBM PWNU Jawa Timur. Judulnya saya tampilkan di layar, mohon juga dibaca. Judulnya Surat Edaran Bersama tentang pedoman dan kadar zakat fitrah. Saya bacakan. Guna memberikan pedoman dan panduan bagi umat Islam. Artinya apa? Ini pedoman dan panduan. Artinya bukan bersifat menghukumi, tapi menuntun masyarakat. Pedoman dan panduan bagi umat Islam dan merujuk pada surat edaran pimpinan wilayah Lembaga Bahsul Masail LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur nomor sekian tahun 2019 tanggal 18 Mei 2019. Maka melalui edaran ini PW LBM NU Jawa Timur dan PW Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh atau Lazisnu Jawa Timur menyampaikan: 1. Zakat fitrah dikeluarkan dengan bentuk beras dan berkualitas dan kadarnya 1 sok atau setara dengan 2,75 kg atau 2 kilo 7 on setengah untuk setiap jiwanya. Jelas, tegas, syafi'iyah seperti itu. Kemudian kedua, bagi yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang harus berpedoman pada madhab Hanafi secara total.
Ya, ini memang seperti ini, namanya juga tuntunan. Masa kita mau menuntun umat menuju hal-hal sepertinya mungkin hal yang makruh, madhabnya campur-campur, masa menuntun seperti itu? Namanya juga tuntunan. Ini akan berbeda ketika dihadapkan pada satu permasalahan yang kita harus memberi hukum, artinya menghukumi umat. Kalau menghukumi umat itu beda lagi. Nabi bersabda, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan persulit, basyiru wala tunafiru, berilah kabar gembira, jangan kau beri kabar-kabar yang menakutkan, nanti bisa-bisa mereka lari. Nah, sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, saya ulang ya. Untuk yang nomor 2, bagi yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang harus berpedoman pada madhab Hanafi secara total, baik dalam tata cara ataupun kadarnya, dengan disertai bimbingan niat dari amil. Maka dikeluarkan secara langsung dengan kadar 1 sok. Berapa kadar 1 soknya dalam madhab Hanafi? 3,8 atau 3 kilo 8 on, sesuai dengan salah satu pilihan takaran harga berikut. Ini harga yang berlaku untuk bulan Mei 2020. Kurma kualitas tertinggi itu kadar atau ukuran zakat fitrahnya dalam bentuk uang itu sebesar 1.140.000, besar sekali ini ya, kita akui sangat besar ini untuk tiap jiwa. Kemudian kurma kualitas di bawahnya adalah 342.000, ini untuk setiap jiwa, masih tergolong besar. Kemudian kurma kholas, kurma yang paling rendah ya, ini dari pilihan ini maksudnya adalah kurma yang paling rendah, seharga berapa? 171.000 untuk setiap jiwa. Ini kalau untuk menggunakan standar harga dari kurma. Kemudian yang opsi kedua yaitu pilihan standar harga dari anggur garing ya, anggur kering, kismis. Itu yang untuk kismis jumbo harganya atau ukuran zakat fitrah dalam bentuk uangnya adalah 570.000 per jiwa. Kemudian kismis kecil 380.000 per jiwa. Ini juga masih besar. Kemudian opsi yang ketiga 1 sok. Karena dalam madhab Hanafi sok itu ada syair, ada khintoh. Kalau untuk syair ini sebesar 1 sok 126.000. Harga bersifat kondisional dan menyesuaikan dengan waktu dan situasi. Ini kan memang disesuaikan dengan daerah setempat, ini sekedar gambarannya. Dan ini namanya fikih terenten, fikih sesuai pakem ya. Kemudian zakat yang ketiga, zakat fitrah dengan uang juga bisa dilakukan secara tidak langsung dengan tetap mengikuti madhab Syafi'i kadar beras, karena ini memang yang paling menjamin keselamatan itu yang seperti ini. Artinya keselamatan dalam etika bermadhab loh ya. Karena apa? Daripada kita pindah madhab, lebih baik mengikuti pendapat lemah di madhab sendiri, karena pindah madhab itu kan banyak sekali peraturannya. Nah, sehingga ada opsi ini ya, untuk ketiga zakat fitrah dengan uang juga bisa dilakukan secara tidak langsung dengan tetap mengikuti madhab Syafi'i kadar beras 2,75 kg. Yaitu caranya begini: amil zakat dalam hal ini adalah lazis atau pengelola zakat lainnya atau panitia di masjid-masjid itu menyediakan beras seukuran 2,75 kg. Berasnya berkualitas per orang, itu untuk per orang. Untuk kemudian beras ini dibeli oleh muzaki atau pembayar zakat dan dibayarkan zakat fitrahnya dalam bentuk beras disertai niat membayar zakat. Jadi ada bagian panitia, kemudian ini tukang jual beras itu, beli dulu berasnya, kemudian diberikan kepada panitia bagian penerima zakat. Itu seperti itu, dan ini masya Allah luar biasa, dan ini sudah berjalan efektif, tidak ada masalah, juga tidak ada keluhan.
Nah, lah terus bagaimana kalau misalkan janggal, masih itu hukumnya jual beli beras di masjid seperti apa itu? Ya. Kan Nabi, kan ada hadis Nabi melarang, ya. Ya benar, memang ada hadis Nabi yang melarang. Terus ada ndak keterangannya dalam hal ini yang memperbolehkan? Oh ya ada. Namanya juga channel Memori Santri. Semuanya akan tuntas di sini, ya. Di dalam kitab Syarah Nawawi saya tampilkan ibaratnya ya. Pokoknya tuntas-tuntas kalau di channel ini. Syarah Nawawi ala Shahihi Muslimin juz 5 Shahifah 45. Memang ada hadis anna rajulan nasada fil masjid. Ada seseorang yang mencari sesuatu di masjid. Dia tampaknya kehilangan. Kemudian faqala man da'a ilal jamal al ahmar. Siapa ya yang memanggil atau membawa membawa jamal, onta yang warnanya merah. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la wajata, semoga apa yang kamu cari tidak ketemu. Innama bunyatil masajid lima bunyat lahu. Masjid itu bukan untuk begituan, ya. Masjid itu untuk apa? Ya untuk sesuai peruntukannya, tempat untuk sujud. Lah dari hadis ini kemudian di dalam Syarah Nawawi kitab ini diterangkan qala al-qadi. Qadi Iyad berkata begini, fihi dalilun ala man'i amali shani' fil masjid. Ini merupakan dalil bahwa tidak boleh kita melakukan atau bekerja, menjadikan masjid sebagai tempat untuk bekerja, kal khiyatah wa shibhiha, sebagaimana menjahit dan pekerjaan yang lain termasuk jual beli. Ini karena hadisnya ini sebetulnya masih dalam hadis termasuk ketika engkau ada orang berjual beli maka la arbahallah, doakan semoga kamu tidak beruntung tijarotaka. Itu kan begitu. Ini masih runtutan dari hadis tersebut. Nah, Imam Qadi Iyad berkata, qala wa qad mana'a ba'dul ulama min ta'limi sibyan fil masjid. Sebagian ulama melarang mengajarkan anak kecil, ya anak kecil yang masih kecil belum tamyiz itu di masjid. Qala, dia berkata, qala ba'du syuyukhina innama yumna'u fil masjid min amali shani' allati yukhtassu binafiha ahadun nas. Menurut sebagian guru-guru kita, beliau Qadi Iyad tadi berkata, menurut sebagian guru-guru kami, larangan menjadikan masjid sebagai tempat bekerja itu kalau memang manfaatnya untuk perorangan. Jadi yahtasu bihi binaf'iha ahadun nas wa yuktasabu bihi, dan itu memang dijadikan tempat pekerjaannya. Fala yattakhidul masjid majaron, maka fala yattakhidul masjid majaron, maka masjid tidak boleh dijadikan tempat untuk berdagang. Ini untuk kemanfaatan yang sifatnya pribadi dan itu menjadi tempat pekerjaannya, ya mata pencahariannya. Fa ammas sonai'u allati yasmulu naf'uha al-muslimin fi dinihim. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh kaum muslimin dalam agama mereka, kal mutsaqafah wa islaha alatil jihad, seperti halnya memperbaiki alat-alat jihad, mimma la imtihana lil masjid fi amalihi, dari hal-hal yang tidak menghinakan kepada, tidak melecehkan masjid, ya. Fala ba'sa bihi, maka itu tidak apa-apa. Lah termasuk berjual belas di sini ini kan tidak dijadikan mata pencaharian, dan ini adalah untuk media mempermudah bagi kaum muslimin untuk melakukan zakat, sehingga boleh sekali. Inilah namanya pedoman. Pedoman itu ya begini. Nah, apakah kemudian dengan keputusan LBM PBNU bertentangan? Mari kita lanjutkan. Ini yang PBNU. Untuk sumbernya itu sudah ada, ya ini bisa dicek, ini masih asli. Saya bacakan langsung. LBM PBNU tetapkan tarif zakat fitrah dengan uang seharga zakat
beras. Lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama LBM PBNU mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut. 1, yang terbaik. Nah ini yang satu ini artinya apa? Dari PBNU yang jadi yang utama itu ya tetap fikihnya, madhabnya itu sesuai pakem. Jadi yang terbaik dalam menunaikan zakat fitrah adalah pembayaran dengan beras. Adapun satu sok versi Imam Nawawi adalah bobot seberat 2,7 kilogram atau 3,5 liter. Sedangkan ulama lain mengatakan satu sok seberat 2,5 kilogram. Ini variasinya banyak memang. Kemudian kedua, masyarakat diperbolehkan. Lah ini loh, ini namanya fikihnya ini fikih solutif, ya, fikih solusi. Karena tidak semuanya, ya, warga itu kemudian imannya kuat itu tidak semuanya. Bisa jadi gara-gara dia harus ngurusi tetek bengek, ini mau kok harus beli beras dulu, terus ndak sido zakat malah seperti itu. Makanya perlu juga yang namanya fikih solutif, dan ini disampaikan oleh PBNU yang skupnya kan lebih besar karena memang yang dihadapi masyarakatnya itu juga semakin bermacam-macam. Kemudian poin kedua, masyarakat diperbolehkan pula membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang sesuai dengan harga beras 2,7 atau 3,5 liter atau 2,5 kilogram sesuai dengan kualitas beras layak konsumsi oleh masyarakat setempat. Ini namanya ya sebagaimana video saya yang kemarin. Ini sudah kita bicaranya lintas madhab, kemudian ini campur-campur madhab, kemudian mengikuti pendapat yang memperbolehkan talfek, apalagi ini untuk orang awam. Yang ketiga, segenap panitia zakat yang ada di masyarakat baik di mushola maupun di masjid dianjurkan untuk berkoordinasi dengan lazisnu terdekat. Konversi pembayaran zakat fitrah dari serelia, ya, pangan utama beras kepada pembayaran berupa uang didasarkan dalam madhab Hanafi, itu sama seperti tadi. Sedangkan penetapan tarif zakat dengan uang yang mengikuti takaran zakat fitrah dalam beras didasarkan pada pandangan Ibnu Qasim dari madhab Maliki. Jadi ini perpaduan campur-campuran madhabnya ini double, dan tidak apa-apa ini kalau ini sebagai solusi untuk masyarakat. Pada prinsipnya, cuman ini kan bukan kita menganjurkan seperti itu, tapi hanya kalau memang dengan cara yang seperti nomor pertama tadi itu agak sulit, ya memakai ini tidak apa-apa gitu. Pada prinsipnya ulama arus utama, makanya ini di BB ini juga ya diterangkan di sini. Pada prinsipnya ulama arus utama madhab Syafi'i tidak memperbolehkan zakat fitrah dengan kimah atau nominal uang, tetapi untuk memudahkan masyarakat kita mengikuti pandangan ulama yang membolehkan pembayaran zakat dengan kimah. Ini kata Wakil Sekretaris LBM PBNU Kiai Haji Mahbub Ma'afi Ramadan. Sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, menjadi jelas dan terang sebetulnya apa yang diputuskan oleh LBM, surat edaran yang diterbitkan oleh LBM PBNU Jawa Timur dengan keputusan yang diambil oleh LBM PBNU sebetulnya tidak berbeda. Yang satu fikihnya pakem karena ini menuntut umat, yang satu itu adalah fikih solutif. Nah seperti itu, paham nggih? Alhamdulillah, semoga bisa difahami. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian panjenengan. Saya akhiri. Oh ya, ada pertanyaan-pertanyaan request, mohon maaf belum bisa saya jawab pada video kali ini. Pertanyaan dari para muhibbin terkait siapa ghorim, kemudian bagaimana zakat itu dibuat untuk bangun masjid, boleh apa tidak. Kemudian ada satu pertanyaan lagi dari muhibbin channel Memori Santri, bagaimana kalau memberi fidyah dalam jumlah besar diberikan kepada satu orang, boleh apa tidak.
Ini saya jawab dalam video-video yang lain. Untuk video kali ini kita cukupkan dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.